Jawaban Edi Rai ditanya, lebih baik diet apa latihan? Lebih baik fokus ke diet apa fokus ke latihan? Ya. Nah, kayak gitu kan Ya, pertanyaannya ya, kan orang ya, kayak gitu ya. juga. Nah, itu juga bisa dijawab juga. Pertama, saya akan bilang dulu nomor satu, kita punya mentalitas versus sudah salah menurut saya. Ya, benar kan? Iya kan? Lebih Betul. baik kita berbakti pada bapak apa pada ibu kan gitu ya kan? Misalnya kayak gitu ya. Kira-kira lebih bagus mana sayang sama anak perempuan apa anak laki kan? Gitu kan dia suruh gitu kan nggak mau gitu kita ya. Nah, tapi itu yang terjadi dengan kita dalam hal pendekatan fitness kita. Ya. Dimana kita bilang seperti itu. Tapi memang kalau boleh jujur seperti ini mungkin yang terjadi. Ketika seorang yang begitu gemuk, dia disuruh mulai aktivitas olahraga gitu, tapi makannya nggak dirubah, dia tidak akan melihat signifikansi itu. Tapi ketika dia tiba-tiba puasa, dia cut karbo gitu, dia prioritas protein, jadi dia lebih kenyang dikit, ini apa dan sebagainya, dia belum olahraga tuh padahal. Lalu dia bilang, wow, gara-gara diet gitu ya kan. Jadi dia akan bisa bilang bahwa success of my physique itu 75% atau 90% is nutrition and diet. Exercise is only Do you believe in that? Is only 10%. Itu based on pengalaman dia. Karena yang dia tidak sadar adalah bahwa dia lupa membuat satu investigasi bahwa latihan dia juga bermanfaat, cuma dia nggak kelihatan karena Betul. saking gendutnya. Betul. Jadi kebermanfaatan latihan itu nggak dia lihat. Nah, makanya kenapa dia kasih nilai 10% aja. Padahal sebenarnya nggak gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kan dia kan ngomong gitu, karena dia beranggapan itu. Nah, begitupun juga sama orang yang kebalikannya. Dia bilang, gue malah makan hancur aja, gue latihan terus, buktinya badan bagus. Nah, masalahnya yang terjadi adalah kondisi badan dia adalah kebalikan daripada si gemuk tadi, di mana dia punya, kalau dalam istilahnya kan memiliki fleksibilitas secara metabolisme, di mana dia punya toleransi terhadap gulanya jauh lebih tinggi karena mungkin ototnya banyak atau kadar lemaknya dia rendah dan sebagainya. Sehingga pada saat ini dia lakukan gitu, dia nggak kenapa-napa juga. Makanya dia loncat ke dalam konklusi itu untuk dia bilang bahwa ibaratnya 90% is exercise, man. Diet buktinya lu ngajak gue makan apa aja oke gitu. Tapi yang lebih parah kalau sekarang mah ini yang lebih parah lagi ibaratnya. Mereka on drugs, abis itu makan hancur tapi badannya tetap bagus. Nah, kalau itu di luar dari itulah. Tapi kalau secara yang sama-sama ceritanya kita ngomongin case yang sama. Apple to apple lah ya. Apple to apple. Jadi bagi orang yang kadar lemak di bawah 10%, ini pengalaman saya aja. Sama orang yang kadar lemaknya di atas mungkin 30 bahkan 40%. Ya menurut saya wajar kalau seandainya muncul konklusi tersebut. Di mana akhirnya kita lihat aja, pasti orang yang bilang tadi makan nyantai aja nggak apa-apa penting gue latihan, pasti kita lihat pasti kadar lemaknya di bawah 10%. Tapi ketika kita lihat bilang, wah saya nggak perlu latihan ini apa, yang penting harus diet ini apa, pasti kadar lemaknya di atas 30% gitu. Nah, jadi menurut saya itu satu hal yang wajar aja kalau kita melihat dari angle itu. Tapi kalau dari secara umumnya ya jawabannya tentu tidak.